Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Alasan pengunduran diri apa? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama bagaimana pembahasan. Kalau lanjut kita tidak akan memaksakan, kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang perlu saya sepakati. Mungkin sekarang situasi tentang soal yang juga konflik apalagi ada andil aplikasi juga, ini adakah bagaimana kan DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa posisi orang sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk melakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada yang dikirimkan namanya. Saya tunggu, nanti kita lihat. Kriteria yang khusus di besar ini seperti apa sih? Karena peran strategis. Akan Anda tadi bilang, karena peran strategis tentunya ada beberapa persoalan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat tidak proper. Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bagus setelah masa sidang mulai. Legislasi dari itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah kuhap selesai bakal berlanjut. Iya betul begitu, karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, ada PP,
melakukan hal-hal yang kemudian menjadi masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke, cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Surat seperti itu masih Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikap hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya kalau nanti tanya pemerintah aja. Oke. Bayar. Menurut semua sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Nah itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama sebenarnya? Nggak boleh lah. Tapi terkenal orangnya. Iya, Tahu terkenal. sering berusulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini membahas spekulasi dan isu politik mengenai pemunduran diri Gibran Raka Buming Raka. Mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen Indonesia mengenai pemunduran kasus ijazah dan tentang Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, isu pengunduran diri. Video ini menampilkan narasi tentang Gibran Raka Buming Raka yang dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI dan DPRD Kota Surakarta. Narasi ini dikaitkan dengan berbagai kritik publik terhadap kinerjanya ijazah serta kontroversi terkait dinasti politik. Kritik purnawirawan TNI terdapat pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan purnawirawan prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran dengan alasan ketidakmampuan, kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan. Respons DPR, Wakil Ketua DPR RI Dasko menanggapi bahwa surat resmi belum diterima oleh pimpinan Dewan dan menekankan bahwa segala sesuatu harus diproses sesuai mekanisme yang ada. Opini netizen video ini banyak diisi oleh kompilasi komentar netizen yang memberikan berbagai opini pro dan kontra, mulai dari tuntutan agar Gibran mundur, harapan akan perubahan kondisi politik, hingga kritik tajam terhadap keluarga Jokowi. Ya, konten dalam video ini bersifat spekulatif dan merupakan kumpulan dari berbagai komentar serta narasi yang beredar di media sosial terkait isu politik terkini. Apa sikap DPR terkait surat pengunduran diri? Terkait surat pengunduran diri tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko menyatakan bahwa surat resminya belum diterima oleh pimpinan Dewan dari Sekretariat Jenderal. Apabila surat tersebut nantinya dikirimkan DPR akan membahasnya melalui mekanisme rapat pimpinan dan Bamus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Siapa yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia? Berdasarkan video kali ini, pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka adalah kelompok purnawirawan prajurit TNI. Kelompok ini menilai bahwa Gibran layak dimakzulkan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah proses pencalonan yang dianggap tidak patuh, kapasitas serta kapabilitas yang dinilai tidak memadai, adanya isu terkait fufufafa, keraguan masyarakat terhadap ijazah serta latar belakangnya sebagai nepo babi yang lahir dari dinasti politik. Apa tanggapan DPR soal penulisan uang
ulang sejarah. Terkait isu penulisan ulang sejarah yang menuai kritik dari publik, perwakilan DPR menyatakan bahwa hal tersebut akan didalami lebih lanjut oleh Komisi Eats untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih jelas. Selain itu, pihak DPR menegaskan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau menuduh adanya kepentingan penguasa sebelum proses pendalaman oleh komisi terkait selesai dilakukan. Mengapa muncul sebutan nepo babi bagi Gibran? Berdasarkan narasi yang disampaikan dalam video ini, Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai nepo babi dan dikaitkan dengan dinasti politik karena ia dianggap meneliti karier politik berkat pengaruh dan posisi yang dibangun oleh ayahnya Jokowi. Apa pesan Astacita bagi pembantu presiden? Pesan yang berkaitan dengan visi dan misi Astacita bagi para pembantu presiden adalah agar mereka menunjukkan kinerja yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan presiden. Jika terdapat pembantu presiden yang tidak memenuhi harapan tersebut, diharapkan ada teguran politik yang dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional tanpa menimbulkan kegaduhan, serta dilandasi dengan sikap saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan dewan agar visi dan misi Astacita dapat terlaksana dengan baik. Nah, mengapa publik mengkritik keras kinerja pemerintah? Ya, video ini yang telah kita tonton, yang disampaikan dalam video, terdapat beberapa faktor utama yang memicu kritik publik terhadap kinerja pemerintah. Pertama, isu kapasitas dan integritas penjabat. Publik menyoroti kapasitas serta kapabilitas yang dinilai tidak memadai, termasuk adanya keraguan terhadap riwayat pendidikan atau ijazah penjabat terkait dinasti politik, adanya persepsi mengenai nepo babi atau praktik politik dinasti yang dibangun oleh pihak tertentu yang dianggap sebagai proses pencalonan yang tidak patut, kebijakan yang kontroversial. Terdapat kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat, serta tuntutan terkait penuntasan kasus korupsi dan perlunya undang-undang perampasan aset. Tuntutan akuntabilitas masyarakat mendesak pertanggungjawaban atas tugas yang diemban oleh para menteri dan penjabat pemerintah selama masa jabatan mereka, serta adanya kekecewaan terhadap perilaku penjabat yang dianggap tidak mencerminkan amanah. Ya, bagaimana prosedur surat resmi di DPR? Berdasarkan penjelasan isi dalam video ini, prosedur penanganan surat resmi di DPR adalah sebagai berikut ini. Pertama, penyampaian. Surat resmi harus dikirimkan melalui Sekretariat Jenderal kepada pimpinan DPR. Dua, pembahasan. Setelah diterima, surat tersebut akan dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan atau Rapim dan Badan Musyawarah Bamus. Kajian. Pihak DPR menegaskan akan menyikapi setiap surat yang masuk dengan hati-hati dan mengkajinya secara cermat sebelum mengambil keputusan atau tindakan resmi dari lembaga tersebut. Bagaimana prosedur pengiriman surat ke pemimpinan? Prosedur untuk menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPR adalah sebagai berikut ini. Penyampaian surat harus disampaikan melalui Sekretariat Jenderal agar dapat diteruskan kepada pimpinan DPR. Dua, pembahasan. Setelah surat diterima, pihak DPR akan menindaklanjutinya dengan membahas isi surat tersebut melalui mekanisme rapat pimpinan atau Rapim dan Badan Musyawarah atau Bamus. Kajian pihak pimpinan DPR menekankan bahwa setiap surat yang masuk akan disikapi dengan hati-hati dan dikaji secara cermat sebelum lembaga tersebut mengambil tindakan atau keputusan resmi. Siapa sosok terkenal yang disebut dalam diskusi DPR RI? Yang pertama, Puan Maharani disebut terkait jabatannya sebagai Ketua DPR RI dalam konteks penerimaan surat pengunduran diri. Gibran Rakabuming Raka menjadi subjek utama dalam pembahasan mengenai surat pengunduran diri dan isu pemakzulan. Presiden Jokowi disebut dalam konteks pembangunan dinasti politik dan posisinya sebagai kepala negara. Prabowo Subianto disebut terkait visi misi Astacita dan posisinya sebagai presiden. Ahmad Dhani disebut sebagai contoh tokoh terkenal yang sering memberikan usulan terkait
penulisan sejarah. Dan yang terakhir, Sufmi Dasko Ahmad disebut sebagai salah satu pimpinan DPR yang menanggapi mengenai prosedur surat dan usulan-usulan masyarakat. Ya, terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.